Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah kita masih diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sore kabarnya ada sama-sama kita rasakan ada gempa. Alhamdulillah kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keselamatan ini pula yang kemudian menjadikan ibadah kita semakin bertambah sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat kita, melihat orang-orang yang beriman, melihat orang-orang yang sujud dan rukuk di masjid ini, sehingga Allah Ta'ala tidak jadi menurunkan azabnya, sehingga ini bisa menjadikan daf'ul bala sebagai penolak dari bala yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini temanya tentang Islam dan tantangan zaman. Islam datang sebenarnya untuk kemudian diajarkan. Islam datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang kali ini soleh di zaman orang akan selalu baik, akan selalu cocok untuk tempat apapun, untuk zaman apapun. Nah sehingga dari semua aturan-aturan yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini pasti cocok. Kalau sampai ada yang tidak cocok, berarti ada yang error. Kalau sampai ada yang error, berarti ada yang error. Wah itu tidak bisa dipakai di sini, berarti ada yang error. Perlu ada yang diperbaiki. Bukan Islam enggak, tapi cara berpikirnya. Karena pasti cocok. Karena pasti cocok. Islam itu selalu akan mengikuti. Nah, salah satu di antara hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini seringkali diutarakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Aisyah itu meriwayatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap naik mimbar selalu membacakan ayat ini. Ini ada di dalam penutup dari surat Al-Ahzab. Pada ayat yang ke-70 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ini, saya yakin setiap Jumat dibacakan oleh Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini menarik. Dari ayat 70-71 dari surat Al-Ahzab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah Islam, merubah adat dari jahiliyah sebelumnya, kemudian menjadi peradaban yang baik. Itu tidak muluk-muluk visi-misinya. Tidak pernah kemudian Rasulullah SAW, Islam itu akan seperti itu. Wah, keluar aja. Ya Allah, Abdullah bin Salam ketika menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau itu penasaran. Ya apa sih orang yang disebut oleh orang-orang sebagai Nabi, orang yang membawa agama, katanya ini modelnya apa sih? Didatangi pas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengajarkan anak sedang ini pengajian biasa ngajari orang-orang. Apa ajaran Rasulullah? Simpel luar biasa ajaran Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau meriwayatkan itu, kata beliau itu mulai saya pertama kali dengar sampai beliau itu apa? Tidak perlu. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayuhan nas, wahai seluruh manusia, afsus salam, wasilul arham, wasallu at'imut ta'am, wasallu bil laili wan nas dunya tadkhulul jannata bisalam. Ya Allah, Rasulullah kita akan membangun yang kualitas orang-orangnya dulu baik, baru negara itu akan menjadi
silaturahim. Perhatikan kanan kiri Anda. Wa at'imut ta'am, kasih orang makan, ada yang membutuhkan makanan. Mengentas kemiskinan. Yang mengentas kemiskinan rapat luar biasa, wadah sampai berhari-hari, berjam-jam, berbulan-bulan. Hasilnya berdoa. Rasulullah beri makan. Coba lihat di masjid. Oh, saya bisa bawa nasi bungkus dua. Bawa nasi bungkus dua. Satu buat Anda, satu buat orang lain. Oh enggak, ini hari ini masih cukup untuk yang lain. Bawa 5. Satu untuk Anda, 4 untuk orang lain. Bereskan. Wa'imut ta'am. Taat kata Rasulullah, wasallu bil laili wan nas dunya. Salatlah di malam hari di saat orang yang lain tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Anda akan masuk surga dengan aman. Gitu bangun negeri. Gitu. Ngomong saya gini ngomong ya Allah. Tinggi kalau ngomong. Sama kan? Apa yang akan dia lakukan? Bahkan tidak pernah dia bayangkan sama sekali. Oh, kita akan memberi makan 1 juta orang miskin. Ya Allah, pembaik lapangan baru tahu PPI. Pembaik lapangan baru tahu PPI. Dia tidak pernah bisa membayangkan ya apa nasib orang lain. Kok mulu kita akan memberi makan 1 juta penduduk. Apa yang sih ambil keimanan? Rasulullah Ta'ala mengajarkan di dalam penutup surat Al-Ahzab itu menarik luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, jaga takwa Anda kepada Allah. Ini kalau sudah takwanya dijaga, apa kata Allah Ta'ala? Ajaran yang pertama, wa qulu qawlan sadida. Kalau mau bicara betul. Jangan bicara ngawur-ngawur. Dipikir dulu, ini kira-kira bisa saya lakukan apa enggak? Kira-kira peristiwa ini betul apa enggak? Bahkan Rasulullah SAW itu melarang orang untuk melawat dari sesuatu yang bohong. Wah mau tabrakan di ayat itu tabrakan di kocok-kocok ini ngakak. Biar teman-temannya ngakak, dia cerita. Padahal tidak pernah terjadi. Terus semua melarang. Cuma ajaran ini sampai jarang. Sama kali susah tapi ngajarin begini. Apa udah dipakai lain kali? Wa qulu qawlan sadida. Kalau mau bicara diri saja. Allah Ta'ala mengajarkan inna sam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya pendengar, penglihatan, hati dan perasaan kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua punya tanggung jawab. Kalau yang pasif saja punya tanggung jawab, apalagi yang aktif. Ini indera yang pasif. Mendengarkan, melihat, ini indera yang pasif. Itu saja punya tanggung jawab. Apalagi yang aktif. Hati-hati. Orang sekarang waduh ngecek sembarangan, posting wah susu warna luar biasa. Fitnah orang yang baik jadi tidak baik, yang tidak baik jadi baik. Dibolak-balik sana. Waktu qawlan sadida. Kalau sudah dari perkataan beres, dari apa yang dia tulis di hatinya beres, Allah Ta'ala jaminkan yang kedua, yusbit lakum a'malakum. Nanti perbuatan Anda akan diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Dari ucapan dulu. Kalau sering lucu, alamat perbuatan yang akan karuan. Tapi kalau sudah dari apa yang dia tulis dan apa yang dia katakan adalah sesuatu yang jujur, insya Allah perbuatannya beres. Itu tantangan zaman. Yusbih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan memperbaiki perbuatan Anda pelan-pelan proses. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Makanya para sahabat Rasulullah SAW mengajarkan ijtan musab al-muqad, jauhi 7 dosa. Termasuk salah satunya ala wa syahadatus zur, ala wa qauluz zur, perkataan dusta atau saksi palsu. Ini bahaya. Karena dia dibayar sekian, wah dibelok mati-matian. Padahal salah. Otak dia sebenarnya bisa membedakan bahwa ini salah, ini
siapa yang mau taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Taat itu bukan hanya dalam satu dua hal. Bukan kalau mau sholat baru melu ustaz, nyampe sembahyang, nyampe militan baru melu ustaz, kalau gempa baru takut ustaz. Begitu pemilihan tapi gak dibuat belas, yakin. Dan ini pengalaman. Coba setiap pemilu di rumah tuh nggak ustaz. Nah di luar rata-rata sampai pilihan dewi-dewi. Ini yang mendengarkan bagus. Saya itu mencoba. Top. Yang mau benar Islam. Tapi ada yang bilang dewi-dewi. Ini kan sebanyak harus ustaz. Udah sebanyak harus ustaz. Ini milikan harus ustaz. Yang keempat ustaz baca apa? Yang keempat. Waktu milih orang-orang. Ini yang Allah Ta'ala tak senang. Wa may yuti'illah wa rasulah. Orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya itu dalam segala hal, bukan dalam satu dua hal. Bukan anda milih, saya suka, saya pilih ini, saya tidak suka. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang beruntung. Dia mendapatkan keberuntungan yang sangat-sangat besar, luar biasa. Terakhir pesan saya, sekarang buku kita menangi. Setelah subuh, sebelum subuh, ketika waktu sahur, itu ada kesempatan kita untuk istighfar. Dan Allah Ta'ala mengajarkan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di saat sahur, perbanyak istighfar itu doa kita diijabah betul, doa kita diijabah, istighfar kita akan lebih tajam